Kali ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar layak mendapat apresiasi sebesar-besarnya. Anies dan Muhaimin hadir dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya. Jadilah rapat pleno KPU menyisakan 2 bangku kosong yang seharusnya diisi oleh Ganjar dan Mahfud. Mental juara atau dalam bahasa politik tinggi, sosok negarawan, adalah mereka yang berani mengikuti pertandingan sampai akhir. Dan rapat pleno KPU penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden adalah akhir dari pertandingan atau kontestasi Pilpres. Kehadiran para petarung sampai akhir bukan hanya memperlihatkan kedewasaan, tapi juga menunjukkan penghargaan pada semua pihak yang ikut menyiapkan serta menyelenggarakan pertandingan sampai usai. Juga penghormatan terhadap peserta pemilu terbanyak, yakni rakyat Indonesia. Ketidakhadiran Ganjar Mahfud seolah tidak menghargai pemilihnya yang tentu saja berharap pilihan mereka berjiwa kesatria. Ketidakhadiran Ganjar Mahfud seolah menegaskan lagi sikap PDIP yang masih terus berupaya menolak hasil Pilpres. Meski mengaku menerima keputusan MK, namun seolah tidak puas dengan MK. PDIP langsung melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait tudingan kecurangan pemilu. Ketua Tim Hukum PDIP di PT-UN, Gayus Lumbun, bahkan meminta KPU untuk menunda penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan alasan masih ada gugatan di PT-UN. Tentu saja permintaan ini ditolak KPU. Gugatan itu dianggap terlambat karena putusan yang mengesahkan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu bersifat final dan binding, tidak dapat diubah dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya soal gugatan di PT-UN, PDIP juga kembali menarasikan hak angket kecurangan pemilu. Ini pun dianggap sebagai manuver politik yang tidak elok, karena peta politik seusai MK membacakan keputusannya telah berubah total. Koalisi pendukung hak angket seperti Nasdem, PKB, dan PKS mulai mencari jalan masing-masing. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menganggap hak angket seusai putusan MK sudah out of date. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama, kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak ada usulan lain, ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem? Dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi, itu satu. Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Sementara upaya rekonsiliasi dengan Megawati yang telah dibangun baik oleh Prabowo Subianto maupun partai mengusung sampai penetapan presiden terpilih oleh KPU belum menemukan titik terang. Satu-satunya sinyal yang diberikan oleh Megawati adalah ketika media menurunkan berita bahwa Megawati mengutus Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Sebagaimana disampaikan Prabowo Subianto pada pidato perdana sebagai presiden terpilih di KPU, rakyat ingin elit bersatu untuk kemajuan bangsa. Saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat.
kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Pada bagian penutup pidatonya, sekali lagi Prabowo mengajak elit untuk bersatu. Karena kondisi dunia telah berubah saat ini, Indonesia akan tetap survive jika para elit bersatu. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Prabowo Gibran, Man of Our Time.